Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Susan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan ulang atau merangkum ulang dari materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI, dalam pelatihan yang dilaksanakan berkaitan dengan workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti untuk dosen perguruan tinggi. Materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said ini berkaitan dengan teori belajar dan motivasi belajar. Jika dilihat dari definisinya bahwa belajar ini simpelnya atau secara sederhananya bahwa belajar ini merupakan aktivitas yang sadar dilakukan oleh individu. Aktivitas ini pastinya berupa interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, dari interaksi ini diharapkan ada perubahan perilaku, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, kemudian untuk yang motivasi sendiri, jadi motivasi itu adalah dorongan ya, bisa diartikan dorongan, kemudian hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam hati. Jadi dorongan dari seseorang bisa motivasi ini juga bisa datang dari diri sendiri ataupun dari orang lain, seperti itu. Kemudian pastinya motivasi itu untuk meraih satu cita-cita atau tujuan. Jadi adanya motivasi ini akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian ada beberapa teori juga yang disampaikan dalam materi workshop berkaitan dengan teori belajar berdasarkan tingkah laku atau behavioral atau behavioralisme, berkaitan dengan tingkah laku, bahwa proses belajar mengajar itu pastinya ada stimulasi atau stimulus yang disampaikan, kayak misalnya mahasiswa diberikan stimulasi berupa pemberian materi oleh dosen atau pemberian tugas atau pemberian kuis, ujian dan lain sebagainya. Maka dari pihak dosen itu bisa mengamati atau bisa memberikan respon bagaimana hasil dari stimulasi, apakah dengan tugas yang diberikan apakah memberikan dampak yang positif untuk mahasiswa, dalam artian apakah mahasiswa itu bisa jauh lebih memahami materi atau sebaliknya, seperti itu. Kemudian untuk aplikasi teori behavior ini dalam proses belajar mengajar, di sini beberapa langkah, diantaranya menentukan tujuan instruksional, kemudian menganalisis lingkungan kelas, dan menentukan materi pelajaran. Ini bisa berupa pokok bahasan, topik yang dipelajari, kemudian ada penyajian materi pelajaran dalam bentuk misalnya PowerPoint atau Word, Excel dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua adalah aliran yang kognitif atau menekankan pada proses belajar. Jadi aliran ini memberikan penjelasan bahwa setiap orang itu telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang bertata dalam bentuk struktur kognitif, seperti itu. Kemudian ada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi prinsip dasarnya bahwa untuk mazhab kognitif ini bahwa pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Jadi perlu adanya interaksi yang aktif, kemudian pemahaman bahwa belajar itu mengembangkan tergantung pada apa yang telah diketahui, dan belajar itu membangun pemahaman daripada beberapa catatan. Belajar itu menjadi sebuah perubahan yang struktural berkaitan dengan mental seseorang. Kemudian berkaitan dengan teori humanistik ya, dalam materi yang disampaikan ini berkaitan dengan cenderung dalam prakteknya ini cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Untuk yang mazhab ketiga di sini adalah mazhab humanistik yang menekankan pada isi
isi dari apa yang dipelajari, bahwa humanis berkaitan dengan kalau tadi Bapak Sihabuddin tadi menjelaskan bahwa intinya dalam mazhab ini menyampaikan bahwa bagaimana caranya memanusiakan manusia, seperti itu. Jadi aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana dosen mengajar, memberikan nilai dan lain sebagainya, tapi juga dalam hal dosen mengajar itu juga memanusiakan manusia, dalam artian bagaimana memberikan stimulasi untuk para mahasiswanya, seperti itu. Dan proses belajar ini dianggap berhasil apabila dalam pembelajaran itu memahami lingkungannya dan memahami dirinya sendiri. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui lingkungannya, memahami lingkungannya aja, tapi juga harus memahami atau mengetahui bagaimana dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya, bahwa teori ini mementingkan faktor pengalaman, bahwa ada keterlibatan aktif antara mahasiswa di dalam suatu institusi atau dalam satu universitas, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah aliran yang konstruktivistik ya. Konstruktivistik ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajaran ini secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru didasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki. Jadi adanya pengembangan berkaitan dengan tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga harus membangun pengetahuan, gagasan, dan konsep-konsep baru berkaitan dengan pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan materi yang ada, seperti itu. Nah, konstruktivisme ini pembelajaran yang bersifat generatif atau tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Dan untuk konsep umumnya, bahwa pembelajaran di sini membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Jadi dengan pemahaman teori yang sudah ada kemudian dikembangkan menjadi jauh lebih luas lagi, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah aliran atau mazhab yang sibernetik. Sibernetik ini yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari, berkaitan dengan bagaimana belajar pengelolaan informasi, sistem informasi dalam proses belajar. Nah, di sini pendekatannya berkaitan dengan algoritmik, kemudian penuntutan mahasiswa untuk berpikir secara sistematik, tahap demi tahap, kemudian ada linear menuju ke suatu target tertentu dengan memahami rumus matematika berkaitan dengan sistem informasi. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan teori motivasi, bahwa motivasi dan penguat, bahwa ada ahli teori tingkah laku menjelaskan bahwa tingkah laku ini mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Kemudian untuk teori motivasi ini juga berkaitan dengan hadiah dan penguatan. Jadi kalau misalnya motivasi yang datang dari pihak eksternal atau bukan dari dirinya sendiri, itu bisa misalnya dari pihak atasan, misalnya dalam satu perusahaan itu memberikan motivasi kepada karyawannya yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, kemudian tepat waktu dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan, perusahaan bisa memberikan reward atau hadiah berupa promosi jabatan. Atau misalnya kalau dosen itu memberikan motivasi mahasiswa, kalau misalnya ujiannya bagus, misalnya dalam satu kelas itu 3 besar dengan nilai tertinggi, itu tidak perlu mengerjakan tugas selanjutnya atau memberikan hadiah berupa hadiah tertentu yang bisa memberikan motivasi untuk mahasiswanya belajar jauh lebih baik, lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugasnya atau dalam belajar untuk meraih nilai yang bagus dalam satu ujian. Itu secara singkat yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan
materi yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI dengan tema teori belajar dan motivasi belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.